Bagaimana jika berwudu dengan memakai shower? Shower itu kan airnya kencang, lalu berwudu dia di shower itu. Nawaitu raf'al hadasil asghar. Boleh apa tak boleh? Sah. Wudu di shower sah. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali sah. Berturutan. Wajah dulu, habis itu tangan, habis itu kepala, habis itu telinga, habis itu kaki. Yang tidak berturutan mazhab Hanafi. Hidupkannya shower, langsung dia tegak sini. Dah sah. Hanafi. Karena Hanafi tak perlu berturutan. Pergi dia ke kolam renang, nawaitu raf'al hadasil asghar istibahati sholati fardhu 'alaihi ta'ala. Naik balik kata. Sah Hanafi. Tapi kalau Syafi'i berturutan, fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki itu di celah-celah. Mana tahu ada yang tak masuk celah. Tumitnya disapu. Ini banyak anak-anak itu saya tengok sifat-sifatnya ini. Rasakan air. Wajah itu yang dibasuh mana? Dari paku kiri ke paku kanan. Mana pakunya nih? Yang tak berpaku, buat paku. Batas wajah dari tempat bawah sampai tumbuh rambut ke atas. Tangan sampai siku. Tengok dulu siku. Mana tahu ada kulit ikan mas. Waktu membersihkan ikan tadi. Kepala mazhab Syafi'i sikit saja. Telinga basahkan dalam. Jangan sampai anak gadis cantik, tapi telinga nampak sarang Spiderman. Orang Islam bersih, muka bersih, kepala bersih, kaki bersih. Nah, bolehkah puasa sunat Syawal sekaligus dengan qadha Ramadan? Boleh. Enak aja Ustaz Somad, boleh. Memangnya dia Nabi? Siapa yang bilang boleh? Imam Abu Zakaria Al-Ansari, mazhab Syafi'i, dikutip oleh Syekh Abiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Ibu yang kemarin tinggal puasa 7 hari, qadha di bulan Syawal 6 hari, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Kenapa ibu Ustaz bilang ibu? Karena ibu yang kemarin tinggal 7 hari. Rupanya bapak itu tinggal 14 hari. Bapak yang tinggal 14 hari, bapak qadha di bulan Syawal 6 hari, otomatis dapat pahala puasa sunat 6 Syawal. Niatnya qadha saja. Sahaja aku niat qadha esok pagi lillahi ta'ala, dapat otomatis bisa 3. Qadha-nya lunas sehari, dapat pahala puasa sunat 6 Syawal, dapat pahala puasa sunat hari Senin. Cukup niatnya qadha saja. Begitu dalam kitab Fatawa Al-Azhar Mesir. Ustaz, saya mau tanya tentang sholat. Untuk tahiyat akhir dan awal apakah menggunakan sayyidina atau tak pakai sayyidina? Saya pakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada orang nggak mau Allahumma sholli ala, nggak pakai sayyidina. Sayyidina itu artinya pemimpin kami. Nabi Muhammad itu pemimpin kami atau tidak? Pemimpin kami. Allahumma sholli ala sayyidina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Saya belum pernah ceramah tiba-tiba diundang orang kepada yang mulia, tiba-tiba diundang. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Belum pernah, tapi selalu dipanggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram, Al-Ustad, Kiai. Biasa itu sebutan. Jangan manggil Muhammad dengan nama seperti kalian manggil kawan kalian. Hei Muhammad sini. Muhammad mana? Muhammad tukang jual ayam. Kita muliakan dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka memakai sayyidina dalam sholat menurut mazhab Syafi'i mustahab, dianjurkan. Tapi saya tidak menyalahkan kawan-kawan saya dari Muhammadiyah
yang katanya tak mau pakai Sayyidina. Ya tak apa-apa, jangan kita berkelahi gara-gara Sayyidina. Ditangkap sampai ke mahkamah militer di Den Haag, Belanda, antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Kenapa kalian perang Korea Selatan sama Korea Utara? Gara-gara bom atom. Keren kan? Tangkap. Kenapa kalian perang? Gara-gara Sayyidina. Yang lebih malunya lagi, ditangkap sampai ke Belanda, ditanya kenapa? Gara-gara bulu. Yang berjanggut mengejek tak berjanggut, tak berjanggut ngejek berjanggut. Aku nengok janggut kau macam kambing, ku tengok. Tentu yang berjanggut marah, aku kambing kau anjing. Wah, berkelahi gara-gara bulu. Ustaz, nama saya XXX. Namanya ada, saya tak mau sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Ustaz, bagaimana caranya membayar zakat yang nilai zakatnya tiap tahun berubah, kadang naik, kadang turun? Wajib bayar zakat harta kalau jumlahnya lewat 85 gram. Berapa? 85. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan keluar dari sini berubah jadi 58. 85, 85, 85, 85. 85 gram emas, 1 gram 500.000 kali 85 gram 42.500.000. Kalau harga emas perubahan naik. Nah, tahun ini 42.500.000, keluarkan 2,5%. Setiap 1 juta 25.000. Kalau 4 juta 100.000. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 40 juta berarti 1 juta. Nah, keluarkanlah. Tahu-tahu tahun depan meningkat pendapatannya menjadi 100 juta. Maka zakatnya naik menjadi 2,5 juta. Kalau 100 juta 2,5 juta. Simpan duit buah bantal, orang tak tahu. Ingat, dia maha tahu. La ta'khuzuhu sinatun. Saya bukan nakut-nakuti. Orang yang tak berzakat, duit akan keluar dengan caranya sendiri. Simpan duit, Ustaz tak tahu. Allah maha tahu. Tiba-tiba lutut sakit, pergi ke dokter Singapura, diperiksa pakai martil kecil. Ayah, lapuk lah lama pakai. Rupanya lama pakai lapuk. Jadi gimana dok? Tenang, kita sudah import lutut dari Cina. Sebelah kanan berapa? 40 juta. Sebelah kiri berapa? 40. Ongkos pasang berapa? 20. Pas 100. Duit hantu dimakan. Bayarlah zakat. Bayarlah zakat. Bayarlah zakat. Kemana? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten. Bagaimana hukum agama Islam orang rajin ibadah tapi masih suka berdukun dalam hal apapun? Berdukun boleh, apa salahnya? Dukun sunat. Dukun sunat yang tak pakai jin, pakai hantu. Dukun berkawan dengan jin, berkawan dengan setan. Dia minta kepada setan. Buka juz 29 surat Al-Jin. Fariqum minal insi, ada sekelompok orang. Janganlah tunjuk kami Pak Ustaz. Sekelompok orang. Sekelompok orang. Ya'udzuuna birijalin minal jin, berkawan dengan jin. Hai, hantu segala hantu penjaga. Oh, datanglah, datanglah. Jin itu pun datang. What can I do for you? Rupanya yang datang jin dari London. Akhirnya berkawan. Aku mau minta kepala kambing, kata jin. Itu jin dulu, jin sekarang tak takut naik darah tinggi. Kasih ikan teri aja mau. Ya. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun 40 yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Hai saudaraku yang masih berdukun, bertaubatlah. Ustaz tunjuk siapa? Kamera. Bertobatlah, bertobatlah, like and share. Yang masih berdukun-dukun berhenti. Ini banyak anak lajang berdukun gara-gara cintanya ditolak. Hai adik, godain kita dong. Hai,
Akhirnya diambil air ludahnya, dibawakan ke dukun. Pak dukun, ini tak tahan hatiku cinta ditolak. Dukun bertindak, dibaca-bacakan dukun mantra. Akhirnya tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Pas mau makan mie ayam, nampak wajah laki-laki. Kalau kau sudah kena santet, maka engkau segera ruqyah, minta cari Ustaz ruqyah. Tanya Ustaz Fadil Rahmi, beliau ketua ikatan alumni Timur Tengah. Seluruh alumni Timur Tengah yang bisa ruqyah, tanya siapa? Kalau di Medan namanya Ustaz Musdar Mustamam Tambusai, yang nulis buku ruqyah. Ustaz tak bisa ruqyah. Saya pernah baca ayat, jinnya tak mau keluar. Jadi rupanya ada orang-orang khusus. Jadi saya ceramah aja. Tapi kalau terdesak dipanggil orang mau juga. Pas dipanggil, pas saya sedang jalan panggil, Ustaz sini. Ini kenapa ada orang kemasukan setan? Dia baca pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jinnya tak mau keluar. Pas saya baca, mana telinga? Baca telinga sebelah kanan. Saya bacakan Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu. Saya hadir. Entah dia terkejut, Allah malah. Nanti mana tahu ada yang kerasukan jin diganggu setan karena santet dukun. Bacakan ayat kursi di telinga sebelah kanan kuat-kuat. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi. Tak juga baca sekali lagi. Tak juga keluar, cabut. Pernah teman saya melakukan walimatul urs. Walimatul urs artinya pesta nikah, memisahkan tamu laki-laki dan tamu perempuan. Yang laki-laki sini, yang perempuan sini. Lalu dia dicibir oleh tamu. Bagaimana sebenarnya Pak Ustaz? Memisahkan laki-laki dan perempuan adalah syariat Islam. Mana contohnya? Nih, perempuan semua. Yang ini laki-laki semua. Tanpa sadar negeri kita adalah negeri Islami. Coba tengok tuh, wanita, laki-laki. Jadi memisahkan laki-laki dan perempuan, nanti kalau ada yang nikah pisah laki perempuan jangan diejek. Kalaupun tidak mau bersatu juga tetap menjaga aurat. Pesta nikah dipakailah kain yang belum selesai dijahit. Kainnya panjang, belahnya ke atas. Asal melangkah. Kain semeter, yang makai semester 70, dinaikkan ke atas, dibawa ke bawah. Akhirnya orang makan rendang, mana salah suap. Yang sudah ngaji jangan lagi pakai keyboard tunggal. Pakai keyboard tunggal penyanyi. Saya berapa kali pesta nikah tak jadi datang. Sudah datang saya pulang. Sampai hati Ustaz Somad ya. Anak kami kemarin nikah, kenapa Ustaz tak datang? Aku datang. Kenapa nggak kelihatan? Aku baru turun mobil sudah kalian sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Baru turun, jatuh bangun aku. Cabut saya langsung. Saya tak mau masuk ke dalam. Nanti nampak penyanyi pakai rok pendek. Mau tak ditengok? Sudah salah. Oleh sebab itu maka nasyid boleh, nasyid boleh. Saya mau ngundang artis yang solawat lagunya, siapa namanya itu? Saya tak mau nyebut nama, jadi GR pula. Boleh silakan, lagu bagus. Kalau ada pesta nikah bagus, lagu-lagu Islami. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama', bagus. Tapi janganlah acara pesta nikah lagu Bila Israel. Ibu tuh nyanyi Bila Israel, menangislah kedua mempelai. Lagu bahagia lah. Ustaz, bagaimana caranya mendapatkan suami yang soleh? La ilaha illallah.
inilah orangnya. Ustaz bagaimana? Kami kan di sini, dia di sini, terbentang jurang pemisah di antara kami. Gimana caranya? Maka mintalah datang ke Abi-Abi, datang ke Abu, datang ke Ustaz, datang, jumpai Ustaz Fadil Rahmi. Ustaz kan istri Ustaz orang Gayo kan, iya. Tolonglah carikan kawan-kawan Ustaz yang LCMA. Bukan saya, ada di sini LCMA yang belum nikah. Ada, namanya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalis. Tanya Ustaz Fadil Rahmi, tanya mana Ustaz Fadil? Ada kan Ustaz Fadil? Ada kan? Tanya. Tanya ke Pak Wabub, tanya. Gitu. Jangan kalian iklankan diri, jangan buat di koran. Aku mencari pria soleh. Jangan turun harga kalian nanti. Ustaz, sebetulnya hijrah itu seperti apa? Adikku, kalian yang ini sudah hijrah. Kalian yang tak mau pacaran sudah hijrah. Yang pacaran, buanglah mantan pada tempatnya. Pacaran. Mie ayam bakso. Bawa naik motor, pergi sana, masuk angin, gembung. Kalau maaf cakap. Kalau kalian mengandung, yang ngidam laki-laki apa perempuan? Yang sakit 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa bisa mati laki-laki apa perempuan? Yang menyusukan anak 2 tahun laki-laki apa perempuan? Yang rugi kalian apa laki-laki? Jaga kehormatan kalian. Jaga. Islam menjaga kehormatan perempuan. Ini Ustaz Somad ini pandai ceramah aja nih. Jangan-jangan anaknya tak pakai jilbab. Jangan-jangan anaknya muka aurat. Anak saya namanya Mizyan Hazik Abdillah, tak pakai jilbab. Laki-laki. Ustaz Somad ini di Aceh, di Gayo, berani dia ceramah. Jangan-jangan di Riau, jangan-jangan adiknya, kakaknya pakai jilbab. Saya anak pertama, adik saya satu laki-laki, namanya Jamaluddin, laki-laki. Ustaz, semoga Ustaz dalam lindungan Allah, amin. Bagaimana caranya kita selalu khusyuk dalam sholat? Doakan kami para jomblo ini cepat mendapatkan jodoh. Yang pertama, ketika mendengar azan, jawab seruan azan. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata. Jangan ngomong, itu cara mencari khusyuk, hati khusyuk. Kalau ada kawan ngajak ngobrol, bro, gimana cara? La haula wala quwata illa billah. Habis itu baca doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan lil wasiyatil fadilah wa syarafatil atal rafi'ah wa ba'fullahu maqam mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Yang hafal, yang tak hafal. Yang kedua, ketika berwudu tak boleh ngomong. Ambil air, masukkan ke mulut. Hakikatnya, makrifatnya, keluar dosa-dosa dari mulut. Ambil air, siramkan ke muka, keluar dosa dari biji mata. Ambil air, siramkan ke tangan, keluar. Jangan ngomong. Makanya tak boleh wudhu sambil ngomong. Itulah udah aku bilang sama kau kemarin kan. Jangan. Tapi kau tak mau juga dengar aku. Memang tai kucing itu sebenarnya. Kita apa-apa aja. Boleh. Jaga, tak boleh. Nah, 3. Dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih itu menggerak-gerakkan jari. Tasbih tak boleh. Yang boleh tasbih dari tempat wudhu, tasbih. Subhanallah. Jadi kita ngopi nanti malam, subhanallah. HP off, silent. Nah, yang ketiga, sholat itu mulut bergerak, hati mengingat. Ya apa? Ya, kau kalau Nabi sholat, pernah kau tengok Nabi sholat? Pernah. Nabi kalau sholat mulutnya bergerak apa tidak? Aku tengok Nabi sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu Nabi itu mulutnya bergerak? Bitirabil li'yati, ku tengok jenggotnya bubonya. Ini banyak orang sholat mulutnya diam.
Nah, yang kelima, usahakan kita memahami apa yang kita baca. Saya tidak nyuruh ibu ngapal arti terjemah, enggak, paham saja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, paham. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, connect. Sholat ini macam naik motor, kadang-kadang kita kurang konsentrasi, naik ke trotoar turun. Macam meniti pematang tanah licin di tengah sawah, kadang-kadang agak-agak jatuh, naik balik. Jangan jatuh masuk tempat nanggap-nanggu ikan. Doa jangan lupa, ya Allah jaga hatiku supaya khusyuk. Mudah-mudahan kita diberikan kekhusyuan. Ustaz, diterima taubat orang yang sudah berzina, apakah dikembalikan fitri di Idul Fitri kemarin? Orang yang belum menikah kalau berzina dicambuk 100 kali. Azaniyatu azani, pezina laki-laki dan pezina perempuan, pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Kalau tak ada cambuk, pelepah korma. Tak ada pelepah korma, pelepah sawit. Tak ada juga, itu batang besar dipukulkan. Kalau 50 kali sudah mati, jangan tambah lagi. Dah mati pak, udah berhentilah. Kalau dia sudah nikah, tidak dicambuk, digali tanah, masukkan dia setengah, lempar batu sampai mati, menurut syariat Islam. Tapi karena syariat Islam tak bisa diterapkan, maka taubat saja. Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana Pak Ustaz? Macam mandi wajib, basah dari ujung rambut ke ujung kaki. Mana duluan basah? Terserahlah. Kalau kau masal tuh ke sungai, kepala dia. Kepala dia. Nah, habis itu sunat-sunat taubat. Usolli sunnat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Mandi taubat, salat sunat taubat, habis itu istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Banyak-banyak istighfar. Kami sudah terlanjur menerima gadai kebun seorang perjanjian 3 tahun. Orang tersebut mengizinkan kami menikmati hasil kebun itu, dan kami mengurus kebun tersebut. Bagaimana hasilnya? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap kau mengambil keuntungan dari kebun itu maka riba. Bagaimana kalau orangnya izin? Oh, jadi kalau izin tak riba. Kami sudah sama-sama ridho Pak Ustaz. Jadi kalau sama-sama ridho tak dosa. Kalau sama-sama ridho tak dosa, tak adalah dosa zina. Orang berzina kan sama-sama ridho. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap keuntungan gara-gara ambil dari gadai sawit ambil hasil sawit, gadai padi ambil hasil padi, gambal karet ambil hasil karet. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Makan riba, jangan makan riba. Duit riba masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otakmu jadi hitam karena otak makan riba. Nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun dosa hitam gara-gara makan riba. Duit riba kau bawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa tak dapat? Zaduka haram. Karena kau berangkat dengan uang riba. Tinggalkan riba. Duit riba sudah banyak, gimana Pak Ustaz? Antarkan ke masjid, antarkan ke panti yatim, pergi ke panti anak yatim. Berapa anak yatim di sini? Ada 300 orang. Keluarkan, saya mau kasih duit riba. Duit riba mana boleh, haram. Mengembalikan duit umat kepada umat, itu bukan duit haram. Duit umat, punya umat, balikkan kepada umat. Ini mau saya serahkan Pak, semuanya mau dikasih? Enggak, 5 orang aja. Tak cukup, sikit. Gara-gara sikit itulah mau serahkan. Kalau banyak aku telan semua gitu. Ustaz, nama saya XXX, warga kampung Wih Pesam. Apa yang harus dikerjakan saat lahan yang masih kami garap dibuatkan surat tanahnya oleh aparat desa untuk orang lain? Lapor polisi. Di bawah ada tulisan I love you, I love you too. Laki-laki.
Kalau perempuan mana sih berani? Kalau ini negara kita, ini negara hukum, betul? Maka jangan main hukum sendiri. Di sini ada Pak Danyon, ada tentara, ada Pak polisi, ada Pak Kapolres, datang lapor ke kepolisian. Hukum bila Islam menikah. Apa hukumnya bila Islam menikah dengan agama Nasrani? Zina. Anaknya ada ikut Islam, ada. Anaknya suci bersih. Nanti kalau anaknya mau menikah, kalau suaminya non muslim, walinya fasultan waliun man la waliyalaha. Walinya adalah wali hakim, Pak Kuah. Yang sudah terjadi apa boleh buat? Nasi sudah jadi tai ayam. Orang udah berzina, cerita bubur ayam juga lagi. Yang akan datang tanya, bapak-bapak tegar perkasa kumis tebal menangis, Ustaz, kenapa anak kami sekarang stres di kamar tak mau keluar? Kenapa? Gara-gara kami nikahkan sama non muslim. Kenapa bisa nikah? KTP-nya Islam. Setelah akad nikah masuk ke dalam, baru ketahuan rupanya ujung serapan angin belum dipotong. Makanya kalian yang mau menikah, periksa dulu fit and proper test. Yang meriksa bukan kalian, kami yang meriksa. Bukan, tengok.